Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Kita sapa dulu di sini sudah ada Ibu Desi dan ada Bapak Budawin, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam uh, keadaan yang sehat dan dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Nah, insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ya daras ketiga dan kita sampai ke tamrin yang ke-8 kalau nggak salah ya. Ya, Dikatakan di sini ayin. Ayin itu tentukan ya. Ayin ya, naib al-fa'il fi mayit. Tentukanlah naib fa'il yang ada di dalam setiap ayat. Ya, ini kayaknya ayat semua nih. Ya, dari nomor ya. 1 sampai nomor 5. Nah, silakan Bapak Budawin ya. Bapak Budawin dulu nomor 1 sampai 3 ya Pak ya. Kemudian nanti nomor 4 sampai 5 Bu Desi. Ditentukan naib fa'il itu yang mana? Apakah berupa isim dhahir ya ataukah berupa isim dhamir? Ya, seperti itu. Nah, silakan. Wa idal mau'udatu su'ilat. Nah, di sini. Mau'udatu. Nah, Mau'udatu. oh, udah. Nah, di Mau'udat. sini mau udah sebetulnya bukan naif fa'il ya Pak Budawin ya. Itu Karena maf'ul. bagaimanapun naif fa'il itu harus terletak setelah fi'il majhul. Nah, kalau kita perhatikan Pak Budawin ya di sini ada kata su'ilat. Ya, sudah. Su'ilat. Nah, ini adalah fi'il majhul. Maksudnya Nah, fi'il mudhari. di sini setiap ada fi'il majhul pasti ada naif fa'il. Nah, Mm-mm. pertanyaannya naif fa'ilnya ini di mana Pak Budawin? Apakah berupa domir atau berupa isim zahir? Mm-mm. Ini kalau kita tarik ke sini Pak Budawin ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti misalkan su'ila, ini fi'il majhul. Nah, naif Mm-mm. fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi takdirnya huwa. Nah, di sini kira-kira Pak Budawin bisa melihat su'ilat. Su'ilat ini bersama dengan ta'u ta'nits Ya, utanis. yang menunjukkan kepada pelaku atau naif fa'il yang mu'annats Ya, yang antum. nantinya dhamir ini kembali kepada al-mau'udah ya. Bayi-bayi perempuan yang di apa namanya yang dibunuh ya yang dihidup dikubur hidup-hidup ya. Jadi termasuk kebiasaan jahiliyah dulu adalah mereka mengubur anak-anak perempuan mereka ya. Jika mereka punya anak perempuan, mereka malu dan seterusnya, maka mereka mengubur hidup-hidup. Kira-kira apa Pak Udawin? Su'ilat ini, domir yang tepat dengan mau'udah. Apakah huwa atau hiya? Iya, iya. Nah, domirnya Iya. adalah domir hiya, dan Ya. itu adalah domir mustatir, domir tersembunyi, yang nantinya domir ini kembali kepada al-mau'udah. Nah, jadi domir itu, domir mustatir, takdirnya hiya, ia sebagai Mm-mm. naib fa'il dari kata su'ilat. Ya, seperti itu Pak Budawin ya. Kira-kira bisa difahami Pak Budawin atau sebelum kita lanjut? Iya, ya Ustaz. Nah, jadi intinya rumusnya naib fa'il datang setelah fi'il majhul dan su'ila adalah fi'il majhul maka naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir tersembunyi. Nah, silahkan dilanjut Pak Budawin. Bi ayyi dzambin qutilat. Di mana naib fa'ilnya? Domir dari Zambi.
bin. Domir mustatir juga tersembunyi di kata kutilat, takdirnya hu atau hiya kira-kira. Iya. Huwa. Huwa. Fiilnya mu'anas Pak Budawin. Ada tak-taknya di Oh, kutilat. iya ya. Iya, iya ya. Iya. Nah, Oke. sama domir mustatir, takdirnya hiya sebagai naib fa'il kembali kepada al-mau'udah juga, ya. Kembali Yang kepada apa? ada. Al-mau'udah. Itu tuh Dan kesucian. ingatlah ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya kepada mereka, Bukannya atas sebab dosa apa kalian dibunuh, ya seperti itu. Itu maksudnya. Ini cerita tentang bayi-bayi perempuan kaum Quraisy ketika itu yang mereka dikubur hidup-hidup. Nah, kebalikannya di zaman Firaun ya. Kalau di zaman Firaun itu yang laki-laki yang dibunuh. Nah, kemudian ada nomor 2 di situ. Ada nomor 2. Wala Wala taqulu taqulu lima liman yuqtalu yuqtalu fi sabilillahi fisabilillahi amwat. amwat. Bal amu. ahya. Fiil Yuqtal. majhulnya mana Pak Budawin? Yuqtal. Yuktal. Yuqtalu. Yuktal fiil majhul. Domir mus. Nah, naib fa'ilnya mana Pak Budawin? Eh, Sabilillahi. Dan dinyatakan fisabilillah. Oke. Kita kira Fisabilillah. Sabilillah. Sebelum menentukan fisabilillah sebagai naib fa'il, wala kiranya taku kita bisa mencari tidak nanti eh, sudah kita bisa lama mencari apa yang asalnya adalah maf'ul bih terlebih dahulu. Memang jar majrur itu juga bisa mengambil sebagai posisi naib fa'il, cuma dia daruratnya kalau memang nggak ada maf'ul bih. Takulu. Yang ini takulu itu domirnya kamu sekalian. Antum ya. Antum. Antum. aku bukan Antum. Wala takulu fi'il nahi atau fi'il mudhari majzum dengan la, kemudian fa'ilnya adalah wawul jamaah. mau jamaah. Kemudian liman. Nah, di sini mulai liman ini adalah maqulatul qaul. Ini mungkin agak berat ya. Jadi apa yang datang setelah mahkiyah bil qaul ini nanti fi mahalin nasbin, beda lagi. Nah, fokus di sini aja Pak Bodin. Fokus di kata yuktal. Yuktal ini Yuktal. fi'il mudhari majhul ya Pak Budawin ya. Nah, dhamir yang tersembunyi itu huwa atau hiya kira-kira Pak Budawin? Huwa. Nah, huwa. Yang nantinya huwa ini adalah sebagai naib fa'il, dhamir mustatir, naib fa'il, kembali kemana Pak Budawin? Yaksur. Ke Kata sebelumnya, persis itu apa kata apa Pak Budawin? man. Man. Sebelumnya man. Ya, kembali kepada kata man. Jangan kamu katakan untuk siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia sebagai orang yang mati. Al-ahya, ya. Artinya man yuktal. Berarti di situ apa? Man ya yuktal. Maka setelah kata yuktal ada dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada man. Yang namanya huwa ini sebagai naib fa'il. Nah, ya gitu ketika dapat udawin ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya di sini kita menentukan naib fa'il dan rata-rata naib fa'ilnya adalah berupa apa? Dhamir. Nah, ini karena sudah ada Pak Angkus, maka nomor 3 sama nomor 4 silahkan Ibu Desi. Kita kasih ke Bu Desi. Nah, silahkan Ibu. Nanti nomor 5 Pak Angkus. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya.
Jadi untuk itunya Pak Ustadz apa? Naibul fa'ilnya itu tus'aluna, jadi wawul jamaah. Nah, wawu Wawul al-jamaah jamaah. sebagai naib fa'il. Nah, nomor Naibul 4 fa'il. silakan Ibu. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. La yus'alu. Domir mustatir. Takdirnya huwa. Huwa. Nah, kemudian yang berikutnya masih ada lagi satu lagi. Amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Wa hum yus'aluna. Domir mustatirnya yaitu bukan domir. Wawul jamaah Pak Ustadz. Bukan mustatir Yus'alu. Ibu. Enggak, bukan mustatir, tapi wawul jamaah Pak Ustadz. Dhamir, nah, wawul jamaah dhamir muttasil. Nah, ada di dalam kata yusalu. Ya. Nah, nah, seperti itu ya teman-teman ya. La tus'alun, ya ini ada wawul jamaah sebagai naib fa'il. Kemudian la yus'alu, di sini ada dhamir mustatir huwa. Kemudian Huwa. yus'aluna juga ada namanya wawul jamaah sebagai Domir naib fa'il. mustatir. Nah, Ibu fa'il. nah, nomor 4, Bapak Angko silakan. Sampai akhir ayat. Ada beberapa ayat. Nomor 4. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Baik, Ustaz. Nomor 5. Minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal aibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di sini di kalimat khuliqat domir mustaktir takdiruhu hiya, kemudian di rufi'at domir mustaktir takdiruhu hiya, kemudian nusibat domir mustaktir takdiruhu hiya, kemudian sutihat domir mustaktir takdiruhu hiya. Yang seluruhnya kembali kepada isim masing-masing ya. Polikot kembali kepada ibil, Rofia kembali kepada as-sama, Musibat kembali kepada al-jibal, Sutihat kembali kepada al-ard. Nah, kita masuk ke tamrin 9, ibnil af'al fil jumlah al-atiyah lil majhul. Jadikanlah fi'il-fi'il yang ada di jumlah berikut sebagai fi'il mabni lil majhul. Amma sa'alakal mudir. Amma sa'alakal mudir. Berarti apa? Amma su'ilta. Su'ilta. Mudir. Ya. Amma su'ilta. Mudir. Buang fa'ilnya dan ubah maf'ul bihnya sebagai naib fa'il. Berarti al-mudir dihilangkan dan sa'ala menjadi su'ila, kemudian kaful khitab yang asalnya dia mansub menjadi marfu, menjadi apa? Setara dengan kaf adalah ta, ya. Maka dikatakan amma su'ilta. Su'ilta mudir. Mudirnya enggak ya Pak Ustadz ya? Dipakai lagi. Kan dibuang tuh. Oh, iya, jadi lupa. Ya, naib fa'il, namanya naib fa'il berarti fa'ilnya harus hilang dulu. Berarti al-mudir dihilangkan. Nah, silahkan. Nomor 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Budawi nomor 2 silakan. Qatalhum mujrimu bil musaddas baina af'al di jumlati atiyah majhul. Yus'aluna. Naibu fa'ilnya hum. Ganti Pak. Sebelum ini Pak Budawin. Qatalahumul mujrim bil musaddas. Ya. Penjahat itu telah membunuh mereka dengan musaddas. Musaddas itu artinya apa, Pak ya? Bil musaddas.
Pisau. Apa Pak Anggus? Bil musaddas dah. Belum tahu Ustaz. Senjata api ya, pistol. Nah, Tol. Yes. penjahat itu telah membunuh mereka dengan pistol. Nah, Pak Budawin, di sini filenya mana Pak Budawin? Fa'ilnya mujrimu. Nah, filenya mujrim. Nah, kaidahnya kalau mau kita munculkan naib fa'il berarti fa'ilnya dibuang. Oke, kita buang dulu kata al-mujrim Pak Budawin ya. Al-mujrim kita Iya. hapus. Berarti tersisa qatalahum sama bil musaddas. Nah, kaidahnya lain adalah kalau naib fa'il berarti fi'ilnya fi'il majhul. Berarti qatala menjadi apa Pak Budawin? Kalau doroba menjadi duriba. Syariba menjadi syuriba. Kalau qatala menjadi Kutila. nah, kutila. Nah, kemudian di situ ada kata hum. Nah, hum ini awalnya sebagai maf'ul bih. Cuma karena mujrimnya hilang, maka hum mengambil posisi naib fa'il. Nah, yang setara dengan hum di dalam posisi rofa dhamir muttasil itu ada namanya wawul jamaah. Nah, ketika kutila disambung dengan wawul jamaah berarti hasilnya apa Pak Budawin? Kutiluna. Tanpa nun ya. Kutilu. Kutilu. Kutilu kemudian disambung dengan apa terakhir Pak Budawin? Kutilu bil musaddas. Nah, kutilu bil musaddas. Nah itu. Jadi kesimpulannya adalah kutilu bil musaddas. Mereka telah dibunuh dengan pistol. Ya. Ini bagaimana ketika kita membuang fa'il, kemudian merubah fi'il dari bentuk ma'lum aktif menjadi apa? Pasif atau majhul. Nah, silakan Ibu Desi nomor 3. Nomor 3. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Jadi la yus'ilu jadinya Pak Ustaz. La yus'ilu an sababi ta'khurihim. Ya. Yus'alani, Ilu. Enggak, Bu, enggak. Bukan yus'ilu. Setelah kita buang kata ahad ya. Ahad kita buang ya. Ya, ahadnya dibuang. Berarti apa Ibu? Yus'alu, yus'alani, iluna. Bukan. Yus'alun. Tadi yus'a ya. Nah, Yus'aluna. Nah, la yus'aluna. La yus'aluna. Pak Ustaz pakai nanya humnya ya? Pakai na karena dia fi'il mudhari Ibu. Iya, la yus'aluna ya Pak Ustaz. La yus'aluna an sababi ta'akhurihim. Nah. Beda sama yang nomor 2 ya. Iya, ya tadi kutilu. Kalau kutilu itu nggak pakai nun ya, nggak pakai nun. Nah. Karena madi kan Pak Ustaz. Di kotala. Nah, silakan nomor 4 Bapak Engkus. 5 akhadakum. 5 akhrajakumul muraqibu ilal mudiri. 5 ukhidtum ilal mudiri. Nah, 5 ukhidtum ilal mudiri. Ya. Jadi al-muraqib dihapus sebagai fa'il, dihapus, kemudian kum menduduki naib fa'il menjadi apa? Tum. Ya. Dan ukhida adalah majhul dari kata akhadha. 5 ukhidtum ilal mudir. Kenapa kalian kok bawa kepada kepala sekolah? Ya. Nah, ini bisa diartikan ya intinya dibawa karena mungkin melanggar dan seterusnya. Nah. Alhamdulillah di sini ada Ibu Tri ya, ada Ibu Tri sudah bergabung. Ibu Tri bisa mencoba langsung menjawab nomor 5 Ibu. Darabana rajulu bil asa. Dibuang fa'ilnya dan dibentuk naib fa'il. Darabana rajulu bil asa. Dzuribna bil asa. Nah, duribna bil asa. Jadi ar-rajul dibuang,
kemudian duriba menjadi majhul, dan na sebagai naib fa'il. Duribna bil asa. Kami dipukul dengan kayu. Kemudian ada kesarroni al khobar, berarti apa? Surrot. Nah, apa Surat tuh ya. surir Jadi tu. tuh. Surir Surir. tu. Surir tu. Surir tuh. Sebentar. Anda kok malah bingung ya? Ini sarroni al khobar. Iya. Saya juga bingung Pak Ustaz. Surir tuh. Oh, ini. Surir tu, gitu kayak surir tu ya. Jadinya ini ya Pak Ustaz. Roknya dibuka Iya. tasdidnya. Al khobar hilang. Kemudian tersisa surra. Sarro sama ni'is. Dan yang mutakallim berarti apa? Surra. Surra, surru. Surrat, surrata. Surirna. Surirta berarti apa? Surirtu ya. Surirtu. Surir tuh. 6. Ini teman-teman ini nomor 9. Kalau Jadi mudah. nggak pakai obat. Surir tuh aja ya Pak Ustaz. Iya, surirtu aja. Surirtu. Ya, jadi ini kan ini dia pakai fa'ilnya kan. 6. Jadi Fa'ilnya surir tuh. adalah ta'ul fa'il. Surirtu. Nah, kemudian di sini teman-teman semua ada istakhrij min darsil afal istakhrij min ad-darsi al-afal al-mabniyah lil majhul. Wadhkur naib fa'il kulla wahid minha. Keluarkan dari pelajaran ini, yaitu daras 3, fi'il mabni majhul. Sebutkan naib fa'ilnya setiap fi'il tersebut. Ini berarti balik lagi ke tadi ya, ke bacaan sebelumnya, hiwar. Nah, kemudian nomor 11. Yuwajjuhul mudarris ila kulli talib hadha su'al fi ayyi amin wulidta fayujibu talib qailan wulidtu am kadha lil hijrah aw lil milad badi'an bil adadil adna. Ini kira-kira teman-teman bisa nggak ya? Ya makanya bingung. Ini menyebutkan tahun kelahiran kita. Ya. Oh iya iya Pak. Apakah hijriyah atau miladi? Yang paling gampang mengingat adalah miladi. Nah, kita balik dulu. Nggak mau praktek sekalian. Yang mau coba tahun kelahiran anak ya biar sekalian tahu cara ngucapin. Kita cari dulu ya. Kita cari cara penyebutan tahun yang ribuan nih. Nah ini teman-teman. Ahmad mengatakan Ahmad. Oh. Ini aja pakai kotak ya. Berkata Ahmad, wulidtu ama sab'atin wa sittin wa tis'imi'ah wa alfin lil milad. Aku dilahirkan tahun 1967. Nah, di dalam bahasa Arab, sebetulnya ada dua cara baca ya sebetulnya. Ada cara bacanya itu langsung mulai dari ribuannya itu boleh. Ya. Atau mulainya dari angka paling belakang. Dari satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Maka Ahmad mengatakan, ulitu am, aku dilahirkan pada tahun sab'atin. Pertama sab'atin. Karena sabahnya sab'atin, 7, wasitin, dan 60, berarti 67. Watis imiatin, dan 900, maksudnya 967. Wa alfin, berarti apa? 1000, 1967 lil milad, Masehi. Nah, siapa dulu nih mulai nih? Ana dulu ya mulai ya. Ana punya angka ya, Ana punya angka. Misalkan Ana lahir 19, mudah-mudahan Ana bisa tepat cara ngucapinnya ya. 1992. Berarti wulidtu am itnataini wa tis'ina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Nah, itu cara ngomongnya ya. Wulidtu am itnataini wa tis'ina ya 92 wa tis'imi'atin dan 900 berarti 992 wa alfin 1992 lil milad. Nah, itu cara jawabnya. Nah, silakan. Nih siapa dulu? Pak Anggus dulu silakan. Kita praktekkan Pak Anggus. Betul Pak Anggus? Itu halaman berapa sih Pak Ustadz kalau gitu? Ini di layar Ibu, di layar. Oh iya. Oh iya, ya tadi. Ya, Ana coba cat. Nah, Pak Anggus berapa ya? 18 1975 Ustaz.
19 18 apaan? 1975 ya. Udah tua Ustaz ya? 19 berapa Pak? 75 Ustaz. Nah, 75. Nah, silakan Pak Agus. Berarti mulid tuh Wulidu khamsatin wa sab'ina wa tis'u mi'atin wa alfin lil miladi. nah, mulid tuh am khamsatin wa sab'in wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Nah, ini jawabannya ya. Dibaca dari satuan dulu, kemudian puluhan, ratusan, baru ribuan. Nah, berikutnya Pak Budawin. Silakan Pak Budawin. 19 berapa Pak Budawin? Waduh, paling tua Pak Ustaz. Masya Allah. 19 65. 65. Masya Allah. Semangat Pak Budawin ya. Di usia senja. saya. Nah, silakan Pak Budawin coba. Nah, wulidu am. Wulidu am khamsatin Naam. Khamsatin sab'ah. wa Tis'ah. Wasit. wasit wa sitin Nah, wasitina. wa tis'imatin wa alfin miladi. Lil milad. Nah, wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Wulidu am khamsatin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. 1965. Nah, berikutnya Ibu Desi, silakan. 19 berapa Ibu? Yang paling tua Pak Ustad. Lebih senior kayaknya dari Pak Din. Saya lebih Budawin. senior. Nah, silakan. 1962. 62. Jadi 62. Tafadhol. Ulid tu am isnataini ya, isnataini wasitina watis imaatin watismiatin wa alfin lil milad. Nah, Masya Allah muntas ya. Isnataini wasitina watismiatin wa alfin lil milad. Nah, teman-teman semua, di kata tis'imi'ah mungkin kita itu ya ngelihat kalau mimnya panjang ya. Dan inilah sebetulnya yang dikatakan mi'ah ya, kata mi'ah itu dia ada alif yang datang setelah mim walaupun mimnya itu kasroh. Ya, ini kalau dalam kaidah imla, Anda lupa penjelasan tentang ini. Intinya ada memang huruf-huruf itu tambahan cuma nggak dibaca seperti kata mi'ah ya, seperti kata mi'ah ya. Tapi baca tetap apa kasrah, tis'imi'atin dan nggak boleh dipanjangkan mimnya, bukan mi'ah bukan, tetapi apa mi'ah ya. Nah, 1962. Nah, terakhir Ibu Tri, silakan Ibu. 19 alfu tis. Sebentar, Ibu tahun berapa dulu? 1968. 68. Nah, silakan Ibu. Alfu. Oh, dia dari alfu dari 1000 kayaknya Pak Ustad. Alfu watis umitati. 6. What? Situna wasituna wa samiyatu. Kalau yang posisi puluhan ini dibalik ya Ibu ya. Jadi wa saminatu sittin. Nah, kalau mau lebih mudah lagi dimulai dari yang satuan dulu Ibu, seperti yang kata Ahmad ini. Wulidu am berarti samaniyatu. Samaniyatu wa Samaniyatin wa wasituna wasittina tis'umiyatin wa tis'imiyatin alfani wa alfin wa alfin lil mila. Nah, ya itu teman-teman ya. Mungkin di sini kita perhatikan teman-teman ya. Kenapa kok Ahmad mengatakan wulidu ama sab'atin? Di sini majrur. Karena dia mudhaf ilaih dari kata sebelumnya itu am. Ya. Yang nantinya setelah kata sab'atin ini majrur, maka kata-kata seluruhnya adat-adat yang ada adalah majrur. Seperti sitin, tidak dibaca situn, tetapi sitin, ya. Ada karena apa? Karena ada wawu atof, ya.
Kemudian wa tis'imi'ah, ini juga sama. Tis'i juga majrur kepada kata sebelumnya. Kemudian wa alfin, bukan alfan, ya. Ini harus kita perhatikan. Berarti cara bacanya ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Nah, ini cara baca tahun kelahiran. Kita lanjut lagi ke tamrin 12. Ganti mau. Benar teman-teman ya. Dikatakan di tamrin 12 oleh al-muallif tuhdhaful alif wal lam min al-alam al-muqtarin bihima 'inda nida nahwu al-hasan ya hasan. Ya. Al-Hasan. Maksudnya apa? Maknanya alif lam al dibuang dari alam itu nama orang, al-muqtarin bihima, yang mana alam atau nama orang ini diawali dengan alif lam. Kapan dibuangnya? Indan nida, ketika alam ini dipanggil. Maksudnya ketika menjadi munada. Maka yang awalnya al-hasan menjadi apa? Ya hasan. Ya hasan. Ya, sebetulnya al-hasan ini teman-teman ya, dia alnya ini dia bukan al yang menjadikan dia ma'rifah. Memang pada asalnya isim nakirah itu akan menjadi ma'rifah ketika kemasukan al. Cuma alnya ini memang betul-betul menjadikan isim ini ma'rifah, seperti misalkan jabalun menjadi al-jabalu. Maka al ini punya pengaruh menjadikan isim nakirah yang awalnya sifatnya umum menjadi ma'rifah al-jabalu yang sifatnya khusus. Kalau jabalun berarti sebuah gunung, tetapi kalau al-jabalu gunung itu atau gunung ini. Nah, itu al yang mu'athirah. Cuma di kata al-hasan ini alnya itu bukan mu'athirah. Artinya kata al-hasan, andaikan nggak pakai al, misalnya hasan saja, hasan atau al-hasan, itu dua-duanya isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena alam. Apa itu alam? Nama orang. Nah, jadi alam itu teman-teman semua, alam itu adalah nama sesuatu, ya, apa aja, nama orang, nama binatang, nama tempat, nama makanan, nama kota, nama daerah, nama kampung, nama apa aja ya. Itu disebut apa? Alam. Dan itu hukumnya apa? Ma'rifah. Sesuatu yang sudah jelas, yang sudah ditakyin, jelas maksudnya. Maka Hasan atau Al-Hasan, keduanya sama-sama ma'rifah. Dan ketika Al-Hasan ini pakai al, namun ketika nanti akhirnya menjadi munada, maka alnya harus hilang. Sehingga menjadi apa? Ya Hasan. Wahai Hasan. Bukan ya Al-Hasan. Nah, makanya sebagian manusia ya, kalau orang-orang tertentu ya seperti Syaraf gitu, ketika mereka apa namanya, ketika mereka memanggil Husain, berarti ya Husain di situ nggak pakai al walaupun nggak boleh ya, ya Husain ya Husain. Nah, Ya. nah berarti hasilnya apa teman-teman? Nadil alam al-atih berarti apa? Menjadi Al-Husain, Az-Zubair, Al-Harith, dan Al-Bara. Berarti apa? Ya Husain, ya Zubair, ya Harith, dan ya Bara. Jadi Al-Bara bin Azib. Ini nama sahabat semua ya. Al-Husain, Az-Zubair, Al-Harith, Al-Bara. Al-Bara bin Azib. Nah. Kemudian tamrin al-thalith asyar, latihan ke-13, an-nasab, nisbah ya. Yaitu apa? Ilhaqu ya'in musyaddadah fi akhiril ismi litadulla ala nisbatihi. Melekatkan ya yang bertasydid di akhir isim untuk menunjukkan penisbatannya, ya, penyadarannya. Contohnya al-Hind, maka Hindiyun, orang India. Al-Iraq berarti apa? Iraqiyun, orang Irak. Ya. Al-Indonesi berarti apa? Indonesiyun, ya. Al-Yaban, Yabaniyun, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini unsub ilal asma'il atiyah. Nah, silakan Bapak Budawin, As-Sudan berarti hasilnya apa? As-Sudan. Sudaniyun. Sudaniyun. Betul Ibu Desik. Al-Kuwait. Al-Kuwaitiyun. Kuwaitiyun. Ya. Kuwaitiyun. Nah, Ya. Pak Gus, Yaban. Yabaniyun. Yabaniyun. Nah, Ibu Tri, Ad-Din. Ad-diniyun. Diniyun. Ya. An-Nahum jadi apa? Nahwu.
Apa teman-teman? An-nahwu, Nahwiyun. nahwiyun, ya, nahwiyun. At-tarikh, tarikhiyun. Nah, adapun an-nabi menjadi nabawiyun, al-akh menjadi akhawiyun. Oh, di sana ada kata seperti misalkan Jawa. Jawa, misalkan kita yang orang-orang Jawa ya. Ini Jawa ini boleh al-Jawiyun, boleh al-Jawawiyun, ya. Boleh dikatakan al-Jawawi atau boleh al-Jawi. Berarti kalau misalkan nggak pakai al berarti menjadi Jawiyun atau Jawawiyun. Ini boleh dengan dua model ya. Karena lupa kaidahnya dalam masalah ini. Tadi untuk Jawa ya. Ini ada sepertinya ada ketatuan tersendiri. Kenapa kok sampai boleh al-Jawawi atau boleh al-Jawi? Nah, ini isim nisbah. Kemudian istakhrij min ad-darsi amsalatan lin-nas. Keluarkan dari hiwar tadi, hiwar dars ketiga ini contoh-contoh isim nisbah. Ini balik lagi ya. Kemudian tamrin 15 ukhor, jamak dari kata ukhra, inilah mamnu minas sarf ya teman-teman ya. Dia nggak boleh tanwin ya. Makanya Allah katakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, bukan ukhorin ya, ukhra dan dia fathah. Kenapa fathah jernya? Padahal dia ayam ya, yang sebagai manutnya dia majrur min ayyamin ukhor. Ya, harusnya kan kalau ayyamin jar maka dia ukhor juga, dan dia memang ukhor memang jar, cuma dia posisinya jar dengan fathah karena dia mamnu minas sarf, tidak boleh tanwin maka dia jarnya dengan fathah. Nah, kemudian tamrin ke-16 ta'ammal ma yali yastati'u astati'u tastati'u astati'u. Itu contohkan man yastati'u ayyaktuba darsa 'ala sabura bi khatin wadih. Siapa yang bisa menulis pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang jelas. Nah, di sini yastati'. Wallahu a'lam, al-mu'allif menyebutkan masalah ini ya. Oh, belum ketemu maksud. Nggak tahu, ini mungkin di sini kita diajak untuk membedakan penggunaan yastati, astati, dan tastati. Astati ya. Untuk saya, untuk Iya, bisa. Tastati kan artinya bisa istitoah ya. Kemudian yang kedua, atas tati'u antasuqa syahinatan ya Zubair. Apakah kamu bisa menyetir truk ya? Syahinah itu truk ya, truk. Truk itu bahasa Jawa ya, truk ya. Wahai Zubair. Kemudian nomor 3, hadhihi risalah bi khattin radi. Risalah ini tertulis dengan tulisan yang jelek. La astati'u an aqraha, aku nggak bisa baca. Atas tati'u an taqraha ya anta ya Barra. Apakah kamu bisa baca wahai Barra? Ini. Jadi penggunaan apa? Istata'a yastati'. Yastati. Yang nomor 4, atas tati'ina, ini ya. Atas tati'ina tantang sili. Apakah kamu bisa mencuci pakaian-pakaian ini pada hari ini wahai Laila? Nah, ini tastati'ina. Wallahualam, mungkin ini disebutkan oleh mu'allif tentang praktik tastati di dalam tasrifan fi'il mudhari. Istata'a yastati'u. Nah. Kemudian di tamrin 17, ta'amal mayali, ada kata shalla yusalli salli ya, fi'il madhi fi'il mudhari ya, fi'il amr, salat ya, telah salat, sedang salat, dan salatlah. As-sallaita adh-dhuhra ya Husain. Apakah kamu sudah salat zuhur wahai Husain? Nomor 2, shallaitu fil masjidil haram fil masjidin nabawi syarif. Wa uhibbu an usalli fil masjidil aqsa biidznillah. Ya, shallaitu, telah salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kemudian wahibbu, dan aku suka an usalli, bila aku bisa salat fil Masjidil Aqsa biidznillah, di Masjidil Aqsa dan izin Allah. Nah, di sini shallaitu ya, ini shallaitu fil madhi. Shallaita juga fil madhi, shallaita. Kemudian ada di sini usalli. Nah, di sini usalli fil mudhari, an usalliya. Kemudian di nomor 3, salli bina ya syekh. Salatlah dengan bersama kami wahai syekh, wahai orang tua. Kemudian la tusalli, ya, ini fi'il mudhari jazm dengan la an-nahiyah. Ya. La tusalli al-faraid fil bait. Jangan kamu salat wajib di rumah. Ini larangan buat laki-laki ya. Salat wajib tidak boleh di rumah. Ya, kecuali ada udzur. Nah, kemudian lamma usalli al-asra. Nah, di sini jazm juga dengan lamma.
Ya, lam usalli. Maknanya aku belum sholat asar. Nah, ini jazmnya ya, teman-teman semua ya. Jazmnya ini dengan apa namanya? Dengan membuang huruf illah. Dengan membuang huruf illah. Kemudian hadhihi asma'u asyhuril arabiyyah. Ini nama-nama bulan Arab. Bulan Hijriyah maksudnya. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, sampai Dzul Hijjah. Kemudian beliau ingin menyebutkan di Tamrin 19 tentang huruf ataf. Ada huruf ataf itu namanya imma. Ya teman-teman ya. Jadi huruf ataf itu ada banyak ya. Huruf ataf itu ada namanya wawu, kemudian fa, kemudian tumma, kemudian la, kemudian lakin, kemudian bal, kemudian apa lagi? Hatta, kemudian apa lagi ya? Ingat gak? Pangkus kayaknya pernah ikut daurah Imri itu. Summa bal hatta bal. Tumma. Lakina masuk ke sana? Lakin, bukan lakin lagi. Masuk kan? Iya, lakin tetapi nggak pakai tasdid, lakin saja. Kemudian au, kemudian apa, kemudian waw, kemudian la, kemudian ada imma di situ. Ya. Nah, imma ini penggunaannya seperti ini teman-teman. Yang di layar ya, imma nuqtah wa imma. Makanya beliau mencontohkan al-ismu fil lughatil arabiyyah imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Mudzakkarun ya. Isim di dalam bahasa Arab itu ya bisa berupa isim mudzakkar untuk laki-laki, bisa berupa apa? Muannats untuk perempuan. Makanya muannatsun di sini marfu karena mudzakkar juga marfu dan itu menggunakan ma'tuf dan menggunakan kata imma. Cuma immanya harus mendahului ma'tuf alihi yang pertama, yaitu imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Ya. Cuma mudzakarunnya ini kayak mudzakarunnya sebagai khobar ya. Sebagai khobar dan dia didahului dengan imma karena nanti akan ada kata-kata datang setelahnya yaitu muannats, yaitu imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Nah, kemudian beliau mencontohkan imma tazuruni wa imma azuruka. Ya. Boleh kamu mengunjungiku atau dan boleh juga aku yang mengunjungimu. Ya. Anak-anak kok belum bisa menerjemah ya artinya iman. Kira-kira terjemah iman itu apa Pak Agus? Atau teman-teman yang lain mungkin tahu? Ya boleh lah, kayak boleh gitu, bisa boleh dikatakan tetapi ya. Bisa untuk gitu Pak, bisa untuk. Imma Ibrahim imma sakit atau Iya, bisa entah, bisa atau, bisa baik, bisa maupun. Entah ini atau itu, baik ini maupun itu. Ya, tergantung konteks ya. boleh itu gitu. Nah, ya mungkin di sini imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, entah kamu yang mengunjungiku Atau aku yang atau entah aku yang mengunjungimu. Ya, ya. di situ ma'tuf berupa jumlah fi'liyah, ya tazur. Nah, kemudian nomor 3, Ibrahim imma maridun wa imma musafir. Ibrahim ini ya, mungkin dia dalam kondisi sakit atau bisa jadi dia dalam kondisi musafir. Nah, intinya mungkin Ibrahim ini sedang nggak puasa ya. Ternyata dia ada kemungkinan sakit atau sedang safar. Kemudian kata muallif, adkhil imma fi thalathi jumal min syaikh. Masukkan imma di 3 jumlah yang terserah kamu karang jumlah tersendiri ya. Nah, kemudian tamrin asyrun al-harbu. Nah, ini teman-teman al-harbu itu adalah isim muannats. Ya. Taqulu al-harbul alamiyah al-ula. Perang dunia yang pertama, makanya dikatakan al-alamiyah. Bukan al-alami. Dan kemudian al-ula, bukan al-awwal. Al-harbul alamiyah as-saniyah, perang dunia kedua.
Ya, ini perang dunia pertama namanya Al-Harbul Alamiyah Al-Ula. Al-Harbu Al-Alamiyah Al-Thaniyah itu perang dunia kedua. Al-Harbul Ahliyah perang suku. Ya, Al-Harbul Ahliyah perang sesama suku atau perang negara ya, perang sebangsa, perang keluarga, perang suku gitu. Nah, Oh, saudara. perang saudara, masya Allah, perang saudara. Mungkin sesama bangsa Arab atau sesama bangsa ini, bangsa itu ya. Sebagaimana daerah-daerah kita juga di negeri kita banyak peperangan yang terjadi antar suku ya, atau antar saudara. Nah, kemudian hati mudhari lafalil atiyah. Acam menurut. Nah, Pak Angkus, hawa fil mudhari apa Pak Angkus? Yahwi, Ustaz. Yahwi. Nah, Bu Desi, qabadha mudhari'nya? Modornya apa kodo ya? Kodo. Qabadha. Koba. Yakbad. Ya qabidu ya. Bidu. Nah, Pak Budawin, saraqa. Saroko. Si. Saroko yasriku. Nah, yasriku. Ibu Tri, mana'a? Yamna'u. Yamna'u. Nah, Pak Engkus, ladagha? Yaldagu. Yaldagu. Yaldaga. Yaldagu ya, yaldagu. Nah, Bu Desi, nasoba? Nasoba yansibu. Yansobu ya, yansobu. Nah, kemudian Pak Budawin, solaba? Yaslibu. Yaslubu. Sebentar, solaba ini apa? Nah, kok lupa ya. Yaslibu. Solaba. Yaslibu atau yaslubu ya Pak ya? Yaslibu. Yaslibu, Ustaz. Yaslibu ya. Berarti seperti jalasa yajlisu ya. Ya. Menyalip isinya Ustaz ya? Nah, menyalip. Yaslibu. Sarro. Iya, menyalip. Solaba yaslibu, betul Pak Budawin ya. Kemudian sarra, Bu Tri? Yasuru. Nah, sarra yasuru. Nah, ini fi'il mudha'af ya, sarra yasuru. Asalnya apa? Sarara yasruru. Nah, kemudian di tamrin 22, hati jam'il asma al-atiyah. Hati jam'il asma al-atiyah. Datangkan jamak untuk isim-isim berikut. Harbun, jamaknya apa teman-teman? Harbun ya. Huruf. Ya. Wasan. Awsanun. Awsan. Hida. Ahdiyatun. Ahdiyah. Nah, din. Adyan. Adyan. Juhar. Jaharo. Jaharotun. Jah. Jiharotun. Mereka agak ragu ya. Belum tahu soal. Juhurun, Ustaz. Jiharotun. Juhurun. Juhurun ya. Ini artinya lubang kan saja? Iya, lubang. Jamaknya juhur. Ya, jamaknya juhur. Jamaknya juhurun. Seperti huruf. Zambun. Jadi juhur. Zambun Ya. apa teman-teman? Zunubun. Zunub. Syahinah. Sahinatun. Ya, bisa syahinat ya. Syahinah ini truk ya, namanya syahinat. Atau syuhun ya. Kalau syuhun betul nggak ya? Kayaknya betul syahinat ya. Syahinat, jamak muannas salim. Syahinat. Kemudian malbas berarti apa? Malabisun. Malabis. Qaidah. Qawaidu. Jasus. Jawasisu. Jausun. Jawasisun. Oh, tidak.
Apa tadi Pak Budawin? Jawa Sisun. Jawa Nah, Sisu. jamaknya adalah jawasis, ya. Wasis. Fawail, jawasis. Ya. Kemudian lisun, Lususun. lusus. Hadis, Ahaditsu. ahadis. Nah, insyaallah mudah. Nah, ini terkait jamak dari isunya. Nah, kemudian tamrin asal fil ishrun. Adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlah mufidah. Masukkanlah kalimat tersebut dalam jumlah mufidah ya. Misalkan shallaitu adz-dzuhra, saraqa misalkan saraqa fulan, mana'a dan seterusnya dalam jumlah mufidah teman-teman. Nah, kemudian tamrin 24 fi salasmi'ah lafdzu mi'ah majrur bil idhofah. Ini ingin beliau sampaikan bahwasannya di dalam penyebutan istilah ratusan seperti 300 salatu mi'ah, maka lafaz mi'ah adalah majrur bil idhofah. Hukumnya apa? Majrur sebagai mudhaf ilaih. Artinya dia sebagai mudhaf ilaih karena sebab idhofah, sebab ada kata salas. Jadi cernya kata mi'atin itu karena ada kata salas yang idhofah kepada kata mi'ah. Itu namanya itu mudhaf ilaih. Amma salas, adapun salas, maka fayu'rab bihasabil amil, tergantung faktornya apa. Seperti dalam jumlah, beliau mencontohkan sendiri, indi salatu mi'ati riyalin. Aku memiliki 300 rial, maka di sini salatu sebagai mubtada, ya. Marfu sebagai apa? Mubtada. Kemudian uridu salasa mi'ati riyalin. Aku ingin 300 rial, maka di salasa di sini mansub sebagai maf'ul bi. Kemudian ishtaraitu hadhihi as-sa'ata bi 300 riyalin. Di sini salah sebagai majrur dengan apa? Bil ba. Jadi salas bisa salasu, salasa dan salasi. Nah, kemudian wa mithlu salasimi'ah, dan seperti halnya salasimi'ah adalah saudara-saudaranya arba'umi'ah 400, khamsumi'atin 500, ila tis'imi'atin sampai 900. Nah, kemudian di sini ada contoh latihan teman-teman ya. Iqra'il a'dad fima yali qira'atan sahih. Ana mau contohkan dulu ya nomor 1, nanti teman-teman satu-satu ya sampai nomor 5. Nah, fi hadzal kitabi, ini kita membacanya harus teliti teman-teman ya. Apakah nanti ya bilang ratusan ini sebagai fa'il, apa sebagai mubtada, apakah sebagai apa namanya maf'ul bih, apa sebagai isim majrur ya. Maka dikatakan di sini fi hadzal kitabi khamsumi'ati safhatin. Ya. Khamsumi'ati safhatin. Ya. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Anak ulang ya. Fi hadzal kitabi khamsumi'ati safhatin. Di sini khamsus sebagai mubtada muakhar ya. Makanya marfu. Kemudian qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Di sini arba'a sebagai apa? Maf'ul bihi dari qara'tu. Nah, silakan Pak Angkus nomor 2, Pak Budawi nomor 3, Ibu Desi 4, Ibu Tri nomor 5. Silakan. Samanu tadhkirati $900. Tis'umi'ati $900. Mi'ati dolarin ya. Terjemahnya apa, Pak? Harga tiket ini $900. $900. Nah, harga tiketnya $900. Nah, Pak Budawi silakan nomor 3. Ishtaraitu hadas siwara bisaba bisaba'i mi'ati junaihin. Ishtaraitu hadha siwara ya bi 700 junaihin. Ya. Junaihin. Junaihin ini mata uang mana, Pak? Pon, Ustaz. Pon, Pak Ustaz Junaihin. Siwar itu artinya gelang ya. Iya. Pon, Pak Ustaz. Pon itu mata uang mana, Ibu? Apa ya, kayak Eropa ya? Sterling. Iya. Pon itu apa? Eropa, Inggris ya? Iya. Pon Inggris. Tapi kayaknya ini bukan pon Inggris, Ibu. Apa? Pon Mesir. Pon Mesir. Emang Ya. Mesir ada pon? Jadi kalau junai ini Egyptian pound, dia pon Mesir, junai.
Kalau pound sterling baru kayaknya Inggris. Atau sebetulnya nanti istilahnya masing-masing, ada Junai Misri, ada Junai Australia, ya, Junai Libya juga ada, Junai Sudan. Intinya betul pound, cuma poundnya ini tergantung negara mana ya. Oh, Nah, silakan Ibu Desi nomor tadi betul ya, ya bisa ba'imiatin ya, sabi karena dia majrur dengan alba. Nah, silakan Ibu Desi nomor 4. Yadrusu iya. bihadihil kuliyati apa nih? Satu mi'ah Sit, tolabin sit, tolibin sita, situ, siti Ibu. sita Yakin Ibu? Pak Ustadz. Kalau saya Sita Pak Ustadz, ya nggak tahu benar-benar Ya, salahnya. Enggak, coba Ibu. Coba sekarang balik dulu ke depan Ibu. Yadrusu ini fiil atau fiil maklum atau fiil majhul atau apa? Yadrusu fiil Fiil. maklum. Fiil maklum. Di mana ada fiil maklum berarti di situ butuh apa Ibu? Fa'il. Nah, berarti apa Ibu? Situ ya. Nah, situ ya. Ya. Yadrusu fi hadhil kulliyah Situ. situ mi'ati talibin. Di kuliah ini, di perkuliahan ini, ada berapa orang yang belajar Ibu? Berapa siswa? 100 siswa. 600 siswa. Nah, 600 siswa belajar di perguruan ini, gitu maksudnya kan Pak nah, Ustadz. ya, di perguruan tersebut. Nah, terakhir nomor 5 Ibu Tri silakan. Jitu ila Madinatu Munawwaroh Ilal Madinatil Munawwarati. ilal Madinatil Munawwaroti Amma arba'a mi'ati wal alfin Terbaik. hijaroti. Nah, ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Kenapa Ibu Tri di sini kita harus membaca arba'i Ibu Tri? Ama arba'i mi'atin. Karena Ilai. Anak. udah benar ilahi. Amma Kata ama Ibu. Berarti Iya. sebagai apa Ibu? Hukum idhofah. ama itu sebagai Ama ini kan dia ini ya apa namanya Maksud. dzorof ya, dzorof, i'rabnya dzorof, Dzorof. maksud, maf'ul bih. Nah kemudian dia idhofah kepada kata arba'imi'ah, berarti arba ini hukumnya jar atau mansub Ibu? Mansub. Amma arba'ati. Ama Arba'i berarti arba'a atau mi'ati arba'i? Arba'i. Berarti sebagai apa Ibu? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafnya adalah dzaraf yang sebelumnya yaitu ama. Ama arba'i mi'atin, dan kata arba juga mudhaf kepada mi'ah ya. Maka mi'atin mudhaf ilaih. Arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Adapun alaf itu ma'tuf kepada kata sebelumnya yaitu kata arba. Nah, itu teman-teman ya tentang cara baca adat ma'dud. Kemudian tamrin ke-25 al-yahud. Al-yahud ini teman-teman adalah isim jins jam'i. Isim jins jam'i. Isim jenis yang dia mencakup plural. Jama' itu kan plural, banyak apa namanya? Banyak sesuatu. Wa ismul jinsil jam'i huwa alladhi yufraq bainahu wa baina wahidihi bil ya au bitta. Isim jins jam'i, isim jenis ya, nama suatu jenis yang bentuknya plural, itu akan dibedakan dengan bentuk isim jinsnya itu dengan bentuk tunggalnya. Jadi kalau jam itu kan plural, kalau wahid berarti tunggalnya, dibedakan dengan ya atau dengan ta.
Ya. Amsalatul ifrad bil ya. Contohnya, beliau mencontohkan membedakan antara yang menunjukkan banyak sama yang tunggal dibedakan dengan ya. Kalau Yahud, ini kelompok pertama teman-teman ya. Ini kelompok pertama yang warna hijau ya. Amsalatul ifrad bil ya. Nanti ada amsalatul ifrad bil ta. Ya. Jadi ya sama ta ini memiliki fungsi untuk membedakan antara isim jins jam'i dengan bentuk tunggalnya. Makanya kalau dikatakan di sini Yahud itu maknanya orang-orang Yahudi. Sedangkan Yahudi satu orang Yahudi. Ya. Jadi pakai ya cara membedakannya. Kalau Yahudi, Yahudiyun, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, gimana Bu hadis itu? Tidaklah seorang Yahudi maupun Nasrani yang dia mendengar aku diutus kemudian tidak mau beriman kecuali pasti akan masuk neraka, ya. La Yahudin wala Nasraniyun, maka Yahudiyun adalah satu orang Yahudi. Sedangkan Yahud banyak orang. Ini mencakup banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, terjemahnya bahasa kita mungkin seperti itu. Orang-orang Yahudi. Kalau Yahudiyun satu orang Yahudi. Arabun orang-orang Arab. Sedangkan Arabiyun satu orang Arab. Kemudian Rum, bangsa Romawi. Ini mencakup banyak orang. Rumi adalah satu orang bangsa satu orang negeri dari negeri Rum, ya, dari negara Romawi. Kemudian Turk, orang-orang Turki, sedangkan Turki satu orang Turki. Inggris, ya, orang-orang Inggris, sedangkan Inggris satu orang Inggris. Ini dengan ya. Yang kedua dengan ta. Seperti misalkan samakun ini ikan, artinya ketika diucapkan kata ikan, ketika diucapkan kata samak itu berarti mencakup banyak ikan, ya, ikan-ikan itu, ya. Lalu yujad as-samak fil suq, nggak ada ikan tuh, nggak ada ikan maksudnya nggak ada banyak ikan di pasar, ya. Sedangkan samakatun satu ekor ikan, syajarun pepohonan, syajaratun satu pohon, ya. Tufahun apel, tufahatun sebuah apel. Inabun anggur, mencakup banyak anggur. Inabatun satu buah anggur. Mauzun pisang, mauzatun adalah sebuah pisang. Habbun biji-bijian, habbatun satu, berarti apa? Satu buah biji atau satu biji-biji, ya gitu. Satu biji, ya. Satu biji, ya. Seperti itu. Ini bagaimana membedakan antara isim jins jam'i dengan bentuk tunggalnya, bentuk wahdahnya. Ya, sebagaimana misalkan dari istilah batun. Batun itu artinya bebek, ya, tetapi batotun seekor bebek. Ya, itu wahdatun. Atau misalkan kitun itu kucing, kitotun satu ekor kucing. Itu kalau pakai ta, ya. Alhamdulillah sampai sini teman-teman selesai ad-darsu ats-tsalits. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, teman-teman, ya. Masuk kepada darat rabi, ya, dan bagaimana teman-teman tetap semangat. Dan kita lihat di sini sudah jam 9 lewat, ya, walaupun sebentar sampai jam 10, tapi kita cukupkan saja karena ya dars saya sudah selesai. Insyaallah kita lanjut ke dars 4 di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Belum ada, ya. Nah, yakin kalau semuanya sudah paham, ya. Bapak-bapak dan ibu Ya. Kiranya sampai sini dulu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, ya. Dan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.